Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah online, kita bersyukur buat kasih-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun ini dan Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita minta pimpinan ke Tuhan supaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah lahir buat kami. Engkau sudah menjadi juru selamat buat kami Tuhan. Kami akan menyambut juru selamat kami yang kekal Tuhan. Juru selamat kami yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Sukacita
Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Sungguh senang buat kita semuanya boleh berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita meneduhkan hati sejenak dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh berbicara di dalam hati kami masing-masing, meneguhkan, menguatkan kami, dan membuat kami boleh mengerti apa yang menjadi arti dari kehadiran-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan, pertolongan-Mu membuat kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik para wanita yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Desember ini. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Tetapi kita merayakan Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal di tahun yang lalu. Karena tahun ini kita merayakan Natal dalam situasi yang cukup sulit, di mana kita menghadapi pandemi dan kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain pada saat kita merayakan Natal. Namun esensi dari Natal itu sendiri bukanlah perayaannya, tapi kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk mengingat kembali apa yang menjadi arti sebenarnya dari kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang temanya pada hari ini, yaitu namanya disebutkan orang. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, mendekati peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita mengingat apa tujuan mula-mula dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang ke dunia pada saat bangsa Israel sedang mengalami penjajahan oleh bangsa Romawi. Sehingga kedatangan Sang Juru Selamat itu sangat diharapkan oleh orang Israel. Saya berdoa agar kedatangan Tuhan Yesus pun di tahun ini boleh memberikan jawaban dan memberikan kelegaan bagi kita semua, para wanita-wanita perkasa di dalam Tuhan. Dalam kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Raja yang akan lahir itu memiliki 4 sebutan utama, yaitu yang pertama adalah Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saya ingin kita merenungkan satu persatu dari gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus yang disebutkan di dalam kitab Nabi Yesaya ini. Yang pertama adalah Penasehat ajaib. Ibu-ibu semuanya, seringkali kita membutuhkan penasehat, kita membutuhkan curahan hati, seseorang yang mau mendengar dan mau memberikan saran atas masalah-masalah yang kita hadapi. Dalam kitab Yesaya ini disebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah penasehat yang ajaib. Kalau kita ingin menemui seorang konselor, kita harus menghadapi beberapa prosedur sebelum kita boleh datang dan berkonsultasi dan mendapatkan jawaban dari masalah kita. Mungkin kita harus mendaftar dulu, mengantri, kemudian baru kita bisa berkonsultasi. Alangkah lebih indahnya bahwa kita memiliki seorang penasehat pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Kapanpun kita memiliki masalah, kita dapat datang menghadap Dia. Kita boleh mencurahkan seluruh isi hati kita ke hadapannya. Dan Dia siap untuk mendengar keluhan-keluhan hati kita kapanpun kita datang. Nah, tetapi satu hal yang mesti diingat, pada saat kita mencari jawaban atas masalah kita harus siap akan interaksi yang terjadi secara dua arah. Kita menceritakan masalah kita kepada seorang konselor dan dia akan memberikan saran kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, masalahnya seringkali kalau kita datang kepada Tuhan, kita hanya menceritakan masalah-masalah kita kepada Tuhan. Dan seringkali kita sudah memiliki jawaban di dalam otak kita. Kita berusaha untuk menyetir Tuhan, untuk menyetujui jawaban-jawaban yang kita kehendaki. Tuhan sudah mengingatkan kita di dalam Yakobus 3 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa, atau kamu berdoa juga,
Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Atau kamu meminta tapi kamu tidak mendapat karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, terkadang kita tidak dapat menerima jawaban yang dari Tuhan karena di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita sudah memiliki keinginan akan apa yang Tuhan jawab bagi masalah kita. Seharusnya kita memiliki sikap seperti Maria dan Yusuf. Menjelang Natal ini mari kita belajar dari kehidupan Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf mengalami keadaan yang sulit ketika Tuhan Yesus akan lahir. Maria belum menikah, tapi kemudian dia mengandung dari Roh Kudus. Sementara Yusuf tunangannya, dia juga menghadapi masalah yang sulit ketika mengetahui bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Bahkan dia sudah men-setting di dalam pikirannya bahwa dia akan berpisah secara diam-diam dengan Maria. Tapi lihat ketaatan yang ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf. Pada saat malaikat Tuhan datang dan memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh Yusuf, Yusuf rela taat, walaupun itu berarti tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Marilah ibu-ibu sekalian, kita memiliki hati seperti hati Maria dan Yusuf. Menjadikan Tuhan sebagai penasehat di dalam kehidupan kita. Siap menerima jawaban apapun yang diberikan Tuhan atas masalah kita. Biarlah hati kita memiliki kerelaan untuk tunduk dan taat kepada Tuhan, karena Dia adalah penasehat ajaib. Dan kemudian, marilah kita belajar untuk menanya, untuk bertanya kepada Tuhan, untuk mencari jawaban atas segala aspek dalam kehidupan kita. Tidak hanya mencari Tuhan pada saat kita menghadapi masalah, tapi pada saat kita merasa bahwa kehidupan berjalan dengan baik pun, sebaiknya kita mencari Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah penasehat ajaib. Dia tahu, jauh lebih tahu akan apa yang ada di depan kita. Karena itu carilah Dia, karena Tuhan adalah penasehat ajaib. Baik, mari kita melanjutkan dengan sebutan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga menyebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Kita harus menyadari bahwa walaupun Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai manusia, tapi Dia pun adalah sepenuhnya Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat yang ke-14 di dalam kitab Yohanes pasal 1 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, sungguh alangkah berbahagianya kita bahwa kita memiliki Allah yang perkasa di pihak kita. Keperkasaan itu seringkali mengingatkan kita akan suatu reaksi kepahlawanan. Dunia membutuhkan pahlawan. Oleh karena itu banyak beredar film-film di luar sana yang menceritakan tentang tindakan heroik dari seseorang manusia. Tapi Tuhan kita jauh melebihi semuanya itu. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Datanglah kepada Dia kapanpun kita membutuhkan. Karena Dia sungguh besar dan sungguh perkasa. Dia kuat. Allah sanggup menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, termasuk masalah yang kita hadapi di tengah-tengah pandemi ini. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki suatu rencana dalam kehidupan kita. Berpegang kepadanya karena Ia adalah Allah yang perkasa. Ia sanggup melindungi kita untuk melewati semua kesulitan ini. Dia juga adalah pemilik kehidupan kita. Bila kita mengalami kesulitan, datanglah kepadanya. Karena keberadaan kita sepenuhnya ada di dalam rencana Tuhan. Nubuatan Nabi Yesaya ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kegoncangan boleh terjadi di dunia ini. Tapi Allah kita adalah Allah yang perkasa dan kuasanya melebihi semua masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, menjelang Natal ini, marilah kita mengingat kembali bahwa dalam keadaan apapun, mungkin keadaan di luar sana tidak memberikan harapan, tapi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, seharusnya memberikan harapan yang baru, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita melanjutkan dengan sebutan ketiga yang disebutkan di dalam kitab Nabi Yesaya ini. Nabi Yesaya juga menyebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal.
Bapak di dalam rumah tangga itu adalah seorang sosok yang kuat. Dia adalah pelindung di dalam rumah tangga. Bila ada masalah apapun di dalam rumah tangga, sebagai istri, kadang-kadang kita tidak mampu menyelesaikannya dan biasanya kita akan lari kepada suami, bapak, yang akan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bapak di dunia ini sifatnya sementara. Ada masanya bahwa Bapak lahiriah kita akan pulang kembali ke sorga. Tapi Bapak yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus adalah Bapak yang kekal. Artinya, Dia tidak akan pernah berkesudahan. Dia ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, ibu-ibu semuanya. Jadi, walaupun mungkin kita sudah tidak memiliki lagi Bapa yang di dunia, ingatlah bahwa kita memiliki Bapa yang di sorga, yang memperhatikan kita, yang tahu setiap kebutuhan kita, dan yang mau memenuhi setiap kebutuhan kita. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai sifat dari Bapa, yaitu yang pertama, Bapa itu memberikan penyertaannya. Dia tahu kebutuhan kita dan Dia memberikannya sesuai dengan waktunya. Di dalam Lukas 11 ayat 11 dikatakan, Bapa manakah di antara kamu yang jika anaknya meminta ikan, daripadanya memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa kita yang di sorga, kedatangan Tuhan Yesus itu memberikan jaminan kepada kita bahwa kita memiliki Allah di sorga. Bapa yang memperhatikan kebutuhan kita. Dia juga ingin menyertai kita setiap saat. Terbukti dengan diberikannya Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus akan menyertai kita di dalam kehidupan ini. Roh yang memberikan kekuatan, penghiburan, pimpinan. Jadi, tidak seharusnya kita merasa sendirian. Dalam keadaan apapun, ceritakanlah masalah yang kita hadapi kepada Bapa yang di sorga. Sebagai Bapa yang mengasihi kita, Dia pasti akan mau menolong kehidupan kita. Yang kedua, seorang Bapa itu memberikan pemeliharaan. Kalau kita melihat suami atau ayah kita di rumah, yang setiap hari bekerja dengan keras. Untuk apa? Untuk memberikan kecukupan makanan, untuk memberikan rumah yang terbaik, untuk memberikan pakaian yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Kita boleh melihat janji Tuhan di Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Mungkin semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga, Dia tahu akan bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Allah yang menyediakan. Sebagai Bapa, Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena itu jangan khawatir ibu-ibu. Sebagai ibu, sebagai wanita, seringkali kita khawatir. Apa yang akan kita hadapi hari esok? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Kalau sekarang mereka sedang belajar di rumah, apa yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang baik? Atau apakah kita masih bisa menyediakan makanan bagi mereka di hari-hari yang akan datang? Jangan pernah khawatir, kita memiliki Bapa yang perkasa di dalam sorga. Kesusahan sehari, cukuplah itu untuk sehari. Jadi bersyukurlah bahwa kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini. Besok Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi wanita-wanitanya yang perkasa. Dan yang terakhir, di dalam kitab Yesaya ini disebutkan bahwa gelar terakhir yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Damai. Orang dunia di luar sana selalu berpikir bahwa keadaan damai itu adalah keadaan tenang di mana tidak ada gejolak. Perdagangan boleh berlangsung dengan baik, gaji boleh didapatkan tepat pada waktunya, sama sekali tidak ada masalah. Kita sekarang berada di tengah ujian. Kita tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah menyangka bahwa tiba-tiba akan ada pandemi COVID yang terjadi di dunia ini. Dan pandemi ini meluas ke seluruh bangsa yang ada di dunia ini, termasuk di tengah-tengah bangsa kita. Dan kemudian dia berefek kepada berbagai permasalahan, pendidikan, ekonomi, sosial,
banyak hal di dalam kehidupan ini yang tergoncang karena pandemi ini. Tapi bila kita memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka Dia adalah Raja Damai. Karena damai yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini bukanlah damai dikala semuanya berlangsung dengan baik, dikala tidak ada masalah. Tapi damai yang diberikan oleh Tuhan adalah damai yang akan membuat kita merasa tenang, pun di tengah keadaan yang tidak baik. Jadi saat ini, marilah kita menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Marilah kita membuka hati kita sepenuhnya untuk Dia, sehingga Dia boleh memberikan damai kepada kita. Walaupun kita menghadapi keadaan yang sulit, walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi, walaupun kita khawatir apakah besok kita masih bisa hidup, apakah besok kita masih bisa mendapatkan nafkah untuk keluarga kita. Damai bersama Tuhan. Damai yang diberikan oleh Tuhan itu adalah damai yang tidak tergantung kepada lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar boleh goncang, tapi bila Tuhan beserta kita, maka damai yang Dia berikan adalah kedamaian di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Karena itu, carilah kedamaian yang daripada Tuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan kedamaian itu? Cara kita untuk mendapatkan kedamaian yang berasal dari Tuhan adalah dengan memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Saya sungguh berbahagia bahwa ibu-ibu, para wanita-wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan masih setia untuk beribadah kepada Tuhan walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Secara online pun kita dapat bersekutu bersama dengan Tuhan dan dikuatkan melalui ibadah yang dilakukan. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 Tuhan mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi damai yang diberikan oleh Tuhan itu berasal dari hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan meninggalkan Roh Kudus-Nya, memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus itulah yang akan memberikan damai di dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, walaupun mungkin keadaan sekarang membuat kita khawatir, kita mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan di luar sana. Tapi bila kita tetap dekat dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu akan memberikan kita damai. Kenapa kita membutuhkan kedamaian itu? Supaya kita bisa menjadi tenang, ibu-ibu semuanya. Pada saat kita menjadi tenang, kita bisa berdoa. Tuhan mengingatkan hal ini di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, katanya. Jadi latar belakang dari kitab Yesaya ini adalah bangsa Israel berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tapi mereka berusaha menyelesaikan masalahnya dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak mau tinggal diam, tenang di dalam Tuhan. Nah, karena itu, para wanita yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat ujian bagi kita. Apakah kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Dan Tuhan akan memberikan damai-Nya di dalam kehidupan kita. Saya berdoa dan saya percaya bahwa ibu-ibu semuanya, kita semuanya, di dalam melalui Natal ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah sumber damai. Jauh melebihi dari segala masalah, dari segala kekhawatiran kita. Pada saat kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, Tuhan memberikan damai-Nya di dalam kehidupan kita. Dan dengan damai itu, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Disitulah letak dari kekuatan kita. Kita akan bisa mengatasi seluruh masalah yang kita hadapi saat ini. Jadi, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal adalah peringatan kelahiran Yesus. Walaupun Natal tahun ini berbeda dari Natal-Natal tahun sebelumnya, namun Tuhan yang lahir 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu lahir di kandang di Bethlehem, itu adalah Tuhan yang sama, yang juga mengetuk hati kita saat ini. Pertanyaannya, maukah kita menyambut kehadirannya? Bukan lagi sebagai bayi yang kecil, tapi sebagai Tuhan dan Raja. Yang dikatakan
dalam kitab Nabi Yesaya ini, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Maukah kita menyambutnya? Maukah kita membuka hati kita seperti Maria dan Yusuf membuka hatinya bagi Tuhan dan membiarkan kehidupannya dipimpin oleh Tuhan Yesus? Biarlah Natal tahun ini boleh menjadi titik balik di dalam kehidupan kita, di mana kita boleh menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Bukan lagi aku, bukan lagi keinginanku yang jadi, melainkan keinginannya. Sehingga bukan lagi disebutkan orang, bukan lagi kesaksian-kesaksian yang kita dengar itu terjadi pada diri orang lain, tapi kita pun boleh mengalaminya di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, karena kita bisa melalui kesulitan yang kita hadapi pada saat ini karena pandemi bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang lahir melalui Natal ini boleh menguatkan kepercayaan kita kepadanya. Biarlah kita mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Mari wanita yang dikasihi Tuhan, kita meneduhkan hati kita dan marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa melalui Natal kali ini Engkau mengingatkan kami bahwa bukan gegap gempita yang Engkau harapkan, tetapi Engkau mengharapkan kami masing-masing membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Sehingga nubuatan-nubuatan yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya ini boleh kami alami di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau tolong Tuhan para wanita-wanita ini. Mungkin kami mengalami banyak kesulitan yang tidak bisa kami ceritakan kepada orang lain. Situasi pandemi ini membuat kehidupan kami menjadi sulit. Kami menghadapi banyak hal-hal baru, harus beradaptasi dengan banyak sekali hal baru. Tetapi kami memiliki Engkau sebagai penasihat yang ajaib. Kami memiliki Engkau sebagai Allah yang perkasa. Kami memiliki Engkau sebagai Bapa yang kekal dan Raja damai. Biarlah Tuhan damai-Mu Tuhan boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami pada Natal tahun ini boleh mensyukuri bahwa melewati segala hal, melewati 9 bulan yang sulit ini, tetap ada Tuhan yang memelihara kami, tetap ada Tuhan yang memegang tangan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh berkomitmen masing-masing untuk menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, di dalam tangan-Mu kami aman, di dalam tangan-Mu ada pemeliharaan. Biarlah pemeliharaan-Mu itu, nubuatan yang dikatakan Yesaya ini boleh benar-benar kami alami di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami wanita-wanita-Mu ini boleh menjadi wanita-wanita yang perkasa, yang menang dalam menghadapi segala kesulitan apapun. Kami menyerahkan Tuhan, seluruh wanita Betel Indonesia yang mendengar siaran ini, mendengar ibadah pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh memberikan harapan yang baru di dalam hati para wanita-wanita-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran-Mu, dan terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Betel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian
dimanapun ibu-ibu berada hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.